Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan. Di video ini kami akan membahas sebuah materi baru. Materi tersebut namanya adalah tentang concordance atau agreement. Apa yang dimaksud dengan concordance atau agreement? Itu sebenarnya kawan-kawan sudah mempelajari sejak SD. Hanya saja guru kita yang sangat kita hormati tidak menjelaskan secara detail tentang nama ini, tetapi dijelaskan substansinya saja. Sehingga ketika nanti kawan-kawan mempelajari materi ini tentunya mudah karena sudah dibantu sama Bapak Ibu guru kita. Terima kasih Bapak Ibu guru yang kami hormati. Nah, kawan-kawan, yang dimaksud sebagai agreement atau concordance itu adalah persesuaian. Persesuaian di sini nanti ada dua, yaitu persesuaian antara subjek dan predikat. Ini kan ceritanya bahasa Inggris sering sekali seperti itu. Bahasa Inggris itu sangat-sangat adil ketika nanti subjeknya siapa, predikatnya bagaimana. Kita ambil contoh, semisal yang namanya persesuaian itu adalah begini. Kalau Anda memiliki yang namanya subjek Susi seperti ini, itu kan pasti berakibat terhadap predikat yang mengikutinya. Artinya persesuaian antara subjek Susi sama is itu harus sesuai, tidak boleh pakai are, intinya begitu. Begitu juga kalau nanti menggunakan kata kerja, subjeknya di sini adalah Haris, maka kalau ini dituliskan pakai verb 1, verb 1-nya harus ditambahkan s atau es. Ini kan yang namanya concord. Ini namanya persesuaian. Demikian juga contohnya kalau nanti menggunakan perfect. Susi sebagai subjek, Anda harus menggunakan has. Tidak boleh menggunakan have. Ini namanya nggak sesuai. Nanti persesuaiannya adalah menggunakan has. Yang akan kita pelajari kawan-kawan di video ini adalah hal-hal yang demikian. Oke, persesuaian antara subjek dan predikat. Tetapi ini nanti bab ini sangat-sangat penuh dengan berbagai variasi soal. Yang menjadi masalah nanti kawan-kawan, kupasannya nanti di sini. Subjek itu bermacam-macam cara penulisannya. Ini nanti bahkan ada hingga belasan video hanya untuk mengurus subjek. Oke, tetapi tenang saja, mudah kok materi ini. Berikutnya kawan-kawan, persesuaian yang berikutnya adalah antara pronoun dan benda yang diaju. Antecedents itu artinya benda yang diaju. Misal, kalau ada contoh seperti ini, di sini ada subjek Susi. Ini namanya adalah yang diaju atau antecedents-nya. Maka nanti kawan-kawan persesuaiannya adalah dengan pronoun ini. Nah, ini namanya pronoun. Apa benar Susi itu kata ganti, pronoun itu kata ganti? Apa benar Susi itu kata gantinya pakai her? Apakah nggak pakai his? Nah, itu namanya persesuaian juga. Ini menjadi bahasan materi concordance. Ini juga sering keluar di soal-soal TOEFL kawan-kawan. Oke, pembukaannya seperti itu. Mari kita lihat bahasan tentang concord. Kawan-kawan, seperti yang dibahas tadi, concord itu salah satu materinya adalah persesuaian antara subjek dan predikat. Cara memahami biar nanti mudah, kami berikan trik, yaitu pahami dulu pola kalimat sederhana. Pola kalimat sederhana itu ada subjek dan predikat. Nah, ini yang bermain-main nanti adalah dua poin ini.
Kawan-kawan, bila nanti subjeknya adalah kelompok si, he, it, maka harus berlaku persesuaian. Kalau subjeknya si, he, it, predikatnya apa? Nah, predikatnya bisa dipastikan adalah jawaban-jawaban yang ada di sini. Predikatnya selalu mengandung huruf S. Kalau subjeknya si, he, it, anggap saja kita sebut ini subjek tunggal. Kalau subjek tunggal itu jawabannya nanti mengandung huruf S. Kalau verb 1 ya harus ditambahkan S atau ES. Kalau pakai kata bantu ya harus pakai kata bantu das. Kalau pakai to be harus pakai yang is atau yang was atau yang has. Kalau ketiganya nanti. Demikian juga kawan-kawan, kalau nanti subjeknya kelompok satunya you, they, we, maka predikatnya akan seperti ini. Tidak ada huruf S-nya. Verb 1 ini nanti nggak boleh ada S-nya kalau subjeknya adalah kelompok ini. Demikian juga di sini are bukan is, di sini were bukan was, di sini have bukan has. Oke. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, di sini verb 2 kok nggak ada? Nah, Pak, di sini did kok nggak ada? Pak, di sini had verb 3 kok nggak ada dalam predikat-predikat ini? Betul. Kenapa kawan-kawan di materi ini kok tidak dibahas yang predikat verb 2 did atau had ini? Atau bahkan model will misalnya. Ya. Alasannya apa? Karena predikat ini kawan-kawan bisa dipakai oleh semua subjek. Materi Concord tidak membahas ini. Materi Concord itu membahas predikat yang sesuai dengan subjek. Kalau yang ini kan bisa dipakai semuanya, ya sudah nggak usah dibahas. Yang dibahas adalah, yang dibedakan adalah kalau nanti subjeknya ini predikatnya bagaimana, kalau subjeknya ini predikatnya bagaimana, begitu. Tetapi kalau nanti predikatnya ini, ya, verb 2, did, had, verb 3 atau will, pasti itu dipakai oleh semua subjek. Itu penjelasan dari kami. Kawan-kawan, karena di sini predikatnya ada 2, yaitu predikat yang atas sama yang bawah, saya hanya menyumbang cara mengingat. Kalau nanti predikatnya mengandung huruf S, itu kita sebut sebagai predikat X gitu saja. Predikat X itu dipakai kalau subjeknya tunggal. Ya, tetapi kalau nanti predikatnya adalah kelompok jamak, maka kita akan menyebut predikatnya adalah predikat Y. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau jamak PY, kalau tunggal PX. Begitu saja. Sekali lagi, kalau subjeknya nanti tunggal harus diikuti PX. PX itu selalu mengandung huruf S. Tetapi kalau nanti subjeknya jamak, predikatnya adalah PY dan PY itu tidak mengandung huruf S. Ini hanya perjanjian kita saja. Di dalam buku grammar istilah-istilah ini tidak ada ya. Ini hanya perjanjian kita saja. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita akan membahas permasalahan pada hubungan subjek dan predikat. Nah, ini banyak sekali seperti yang saya jelaskan. Ini nanti videonya bahkan bisa belasan untuk membahas model-model subjeknya ini nanti. Oke. Kawan-kawan, kita akan menyaksikan cara jitu apabila nanti ketemu yang namanya predikat. Di dalam ABCD-nya, ini nanti jawabannya apa,
kita tandai. Lihat saja subjeknya. Subjeknya nanti adalah letaknya sebelum prepositional phrase. Nah, ini ada istilah baru. Letaknya sebelum prepositional phrase. Oke, kita jelaskan. Bayangkan ada soal seperti ini. Nah, kawan-kawan, cara mengerjakan soal itu nanti letaknya subjek tadi ada di prepositional phrase. Artinya apa? Artinya adalah adanya preposisi, misalnya of yang diikuti oleh benda. Ini namanya adalah prepositional phrase. Jadi, preposisinya mengawali benda. Ini sekilas tentang prepositional phrase, yaitu preposisi diikuti benda. Bayangkan kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya sangat mudah. Kita berikan triknya. Cara jitu yang pertama, carilah kata benda sebelum object of preposition. Maka kawan-kawan, Anda lihat, Anda nanti kan disuruh, kalau bertemu dengan soal, Anda kan nanti disuruh jawabannya PX atau PY. Kalau Anda nanti menjawab, tentunya kan Anda harus tahu dulu yang namanya subjek. Anda akan tahu predikatnya ini nanti X atau Y, berarti kan harus pamit kepada subjek. Nah, misalnya ada seperti ini. Ini isinya apa? Pamitlah kepada subjek. Maka cara mencari subjek, kawan-kawan, ini perhatikan cara mencari subjek. Cara mencari subjek itu begini. Anda anggap saja ini preposisi, ya. Anda berhenti saja di preposisi ini. Saya kasih vertikal, ini berarti preposisi, letaknya preposisi di sini. Oke. Ini adalah preposisi. Oke, misalnya on, misalnya in, misalnya off, dan sebagainya. Maka langkah yang berikutnya, Anda lihat ini nanti kata yang ada di sini. Oh iya kawan-kawan, ini anggap saja kata gitu ya. Oke, lihat untuk menentukan subjeknya, lihat X ini anggap saja sebuah kata. Ini kata, dan kata yang ada di sini pasti nanti kata benda. Kata yang di sini pasti kata benda. Nah, kata benda yang ada di sini Anda amati. Anda amati benda itu tunggal atau jamak. Benda yang ada di sini Anda amati tunggal atau jamak. Kenapa Pak kok dilakukan hal yang demikian? Ya karena benda inilah nanti kawan-kawan yang akan bertugas sebagai subjek. Kalau nanti Anda sudah tahu bendanya tunggal atau jamak, Anda otomatis tahu, oh ini subjeknya adalah tunggal, oh ini subjeknya adalah jamak. Karena apa? Karena akan mempengaruhi predikatnya yang ada di sini. Jadi, predikatnya di sini nanti apa? Tergantung subjek. Tergantung subjek ini. Subjek ini nanti tunggal atau jamak tergantung benda yang di sini. Kalau benda tunggal berarti jawabannya adalah PX. Kalau nanti bendanya jamak berarti subjeknya jamak berarti harus PY. Jadi Anda cukup berhenti. Anda cukup berhenti di sini saja, kawan-kawan. Anda cukup berhenti di sini saja. Tengok ke kiri, lihat bendanya tunggal atau jamak, ya. Habis itu fungsikan dia sebagai subjek biar mempengaruhi predikat yang ada di sini. Predikatnya nanti tunggal atau jamak, PX atau PY. Berarti kita berlatih soal yang berikut ini. Nah, ada model soal seperti ini. Langkah pertama, Anda
fokus di sini. Maaf, mata Anda geser ke kiri, habis itu Anda cari yang namanya preposisi. Nah, ini preposisi. Nah, ini preposisi. Maka kalau Anda membacanya kan dari sini. Anda bertemu sudah preposisi, langsung berhenti. Di sini Anda langsung stop. Anda stop. Habis itu Anda tengok yang sebelah sini. Ini namanya kata benda. Ya, itu kata bendanya. Itu kata bendanya. Berikutnya, tentukan bendanya itu kan benda jamak. Benda jamak. Kalau benda jamak, benda inilah nanti yang akan berfungsi sebagai subjek. Berarti predikatnya nanti apa? Predikatnya pasti PY. PY itu tidak ada huruf S-nya. Maka lanjutannya, nah ini predikatnya nanti tidak ada huruf S. Tanpa ada S, kata kerjanya. Do ini juga tanpa S. Are tanpa S. Pokoknya jawabannya harus dari unsur ini. Maka di soal ini jelas salah. Ini ada S-nya. Ini ada S-nya. Ini ada S-nya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Begitu kawan-kawan. Mudah sekali. Asal Anda tahu cara mengerjakannya, yaitu Anda berhenti di preposisi ini, tengok ke kiri, tentukan bendanya. Bendanya ini tunggal atau jamak, akan mempengaruhi subjek. Benda ini kan nanti sebagai subjek. Ini nanti sebagai subjek. Subjeknya adalah berarti subjek jamak. Kalau subjek jamak, predikatnya harus PY. PY tidak ada S. Maka jawaban-jawaban yang ada S-nya di sini salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Begitu kawan-kawan. Oke, berikutnya. Ada soal seperti ini. Anda berhenti di mana? Anda berhenti di off. Tengok ke kiri. Nah, ini namanya preposisi ya. Anda tengok ke kiri. Di situ ada kata benda. Kata benda Anda tentukan bendanya tunggal atau jamak. Ternyata DT, benda tunggal. Benda tunggal akan mempengaruhi subjek. Subjek diikuti oleh PX. PX itu mengandung S. Maka yang ini pasti salah karena tidak ada S-nya. Ini pasti salah. Nah, soal ini tinggal 2, B sama D. Bagaimana Pak kalau ada 2 ini? Mudah sekali. Kawan-kawan, sebelum off ini tadi kan subjek. Berarti subjeknya kan sudah ada. Kalau subjeknya sudah ada, ya jangan memilih yang D. Karena apa? D ini kan subjek. Nah, diikuti predikat. Nggak ada satu kalimat punya 2 subjek. Semisal Andi, he requires. Nah, misalnya the book, misalnya Andi, he. Nggak boleh ada 2 subjek ini namanya. Ya cukup satu saja. Kalau nggak Andi ya he. Salah satunya harus dihilangkan. Begitu kawan-kawan ya. Oke, caranya adalah seperti itu sehingga jawabannya yang B, yaitu verb 1. Verb 1 berarti yang ini. Nah, tambahkan S atau ES. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan seperti soal ini. Maaf, seperti soal ini Anda berhenti di sini. Oh, ini ada of, preposisi. Preposisi tengok ke kiri. Ini adalah kata benda. Ciri-cirinya kata benda itu ada the. Nah, ini namanya determiner. Kalau demikian kita tentukan ini adalah bendanya benda tunggal. Kalau benda tunggal butuh PX. Nah, ini ya. Benda tunggal itu nanti sebagai subjek. Subjeknya subjek tunggal. Berarti perlu PX. PX itu mengandung huruf S. Yang tidak ada S-nya salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Maka jawabannya yang D. Demikian kawan-kawan untuk video ini. Ya, terima kasih.
Semoga nanti ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda semuanya. Dan menantikan untuk video yang berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.